Fitri adalah momentum untuk kembali menjadi manusia yang utuh, memperkuat silaturahmi dan mempererat persatuan bangsa. Minal aizin wal faizin, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh kader Partai Golkar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Banyak yang bilang hidup di Jakarta berat dan keras. Tapi kota yang satu ini tetap menjadi gula bagi para pendatang yang mengharapkan perbaikan hidup. Arus balik Lebaran kerap menjadi momen pendatang masuk ke Jakarta. Tahun ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan ada operasi justisi bagi pendatang. Pramono bilang Jakarta terbuka bagi siapa saja. Saya dan Bang Dul kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silahkan. Asal skill. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Sejalan dengan itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta calon perantau mempersiapkan diri sebelum datang ke Jakarta. Kata Caimin, pendatang tidak boleh jadi beban baru Jakarta. Siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Jakarta, memprediksi jumlah pendatang tahun ini mencapai sekitar 10.000 hingga 15.000 orang. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun lalu sebanyak sekitar 16.000 orang dan di tahun 2023 sekitar 25.000 orang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banyak yang bilang hidup di Jakarta berat dan keras, tapi kota yang satu ini tetap menjadi gula bagi para pendatang yang mengharapkan perbaikan hidup. Baru-baru ini Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang Jakarta terbuka bagi siapa saja, termasuk pencari kerja. Tapi diharapkan punya keahlian. Bagaimana memastikan pendatang tidak justru menjadi beban baru bagi Jakarta? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Terima kasih Kang sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan ada juga Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Justin Adrian Untayana. Selamat pagi Mas Justin. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga untuk diketahui kami sudah menghubungi Kadis Dukcapil Jakarta namun hingga saat ini belum bisa bergabung dalam dialog pagi ini. Saya akan ke Mas Justin terlebih dahulu. Mas Justin. Siap. Gubernur Pramono bilang Jakarta terbuka bagi siapa saja. Jakarta sendiri siap atau tidak untuk itu menurut Anda? Ya, saya kira pernyataan dari Pak Pramono itu pernyataan yang cukup wajar ya. Jakarta terbuka untuk siapa saja. Ya mungkin itu pernyataan yang populis ya. Pernyataan yang cukup populis, tapi saya harus mengingatkan juga nih kepada saudara-saudara kita yang mungkin berencana untuk merantau ke DKI Jakarta. Jadi era ekonomi ini ada 3. Pertama, era ekonomi pertanian, di situ mungkin tidak sekolah, tidak apa-apa. Bisa belajar bertani, bisa berkebun, bisa menghasilkan uang. Bisa, itu era pertanian. Yang kedua adalah era industri. Tamatan SMA, SMK, bisa bekerja di pabrik manufaktur dan lain sebagainya. Bisa. Ini era industri. Ada era ketiga adalah era jasa dan teknologi. Di mana di sini dibutuhkan tenaga-tenaga skill S1 ke atas. Nah,
Faktanya di DKI Jakarta sekarang perkebunan sudah tidak ada, sawah sudah tidak ada. Dan yang kedua, manufaktur sudah banyak yang pindah ke tempat-tempat yang UMR-nya lebih rendah karena ini terkait dengan production cost. Dan yang tersisa adalah segmen-segmen untuk lowongan, untuk tenaga ahli, untuk S1 ke atas. Dan ini pun realitanya, tidak semua S1 bisa diserap di DKI Jakarta. Kalau mau kita bicara sejujurnya, perusahaan-perusahaan mungkin dia hanya menarik dari 10 besar. Kampus-kampus 10 besar atau 15 besar. Ini faktanya, realitanya. Boleh juga misalnya mau mencoba mengadu nasib di sektor informal, ya itu boleh juga. Akan sangat baik sekali, tapi kita harus ingat juga jangan sampai malah menjadi makan bahu jalan dan lain sebagainya. Dan kita harus ingat juga fenomena sosial yang ada di DKI Jakarta ini, sekarang itu ada sandwich generation karena tingginya angka hunian, harga hunian tidak terjangkau lagi untuk kebanyakan orang sehingga berkeluarga di situ tidur pun pakai shift-shiftan. Kita kalau ngelihat ke Jatinegara di dekat di Bali Master bahkan ada tempat-tempat yang tidak punya kaku sendiri di toiletnya. Ada keran beberapa di situ warga laki-laki perempuan mandi bareng di situ. Jakarta mungkin tidak semanis yang ada di medsos, tapi inilah realita kehidupan di DKI Jakarta. Oke, Mas, menurut Anda jadi tantangan tersendiri bagi Jakartanya atau bagi pendatangnya sebenarnya, Mas Justin? Ya, ya tentunya untuk keduanya ya. Untuk keduanya akan untuk Jakarta sendiri sampah kita produksi kita aja 8.000 ton per hari. Untuk air bersih kita saja belum cukup juga. Lapangan pekerjaan kita ya untuk sektor formal sama sekali tidak cukup untuk sekitar 11 juta masyarakat DKI Jakarta sendiri penganggurannya masih banyak, Mas. Bahkan dari 11 juta ini sekitar 5 jutanya ini mengajukan DTKS. DTKS ini untuk bantuan baik itu KJP, kartu lansia dan lain sebagainya. Saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, bagaimana melihat perkataan dari Mas Justin? Jakarta sendiri tantangan pun juga kepada pendatangnya, bukan sesuatu yang mudah. Menurut Anda seperti apa dari pernyataan Gubernur Pram ini? Iya, ini menarik ya. Pertama satu, terbuka tapi ada penekanan siap bersaing. Ingat, masuk Jakarta itu bukan masuk zona nyaman. Artinya ini adalah kota penuh persaingan. Apapun yang masuk di Jakarta berarti kualitas sumber daya manusia itu menjadi sebuah tantangan. Nah ini kan menarik, kota sekarang mau jadi kota global. Kota global itu yang bagaimana? Dia menuntut kualitas dan standar keterampilan tinggi atau menengah yang siap untuk mengisi ruang-ruang kosong atau kesempatan-kesempatan yang ada. Tadi Mas Justin benar mengatakan bahwa Jakarta itu sudah tidak punya lagi sektor primer. Sektor primer itu apa? Seperti tadi, untuk pertanian, perkebunan, atau pertambangan tidak ada lagi. Sektor yang kedua, data yang ada, tadi benar, manufacture, sektor sekundernya. Sektor manufacture ini sudah mulai berpindah keluar. Nah, Jakarta itu adalah kota tersier. Data yang menunjukkan bahwa saat sekarang ini, yang dominan di Jakarta kalau mau bekerja itu adalah pada konteks retail kecil dan besar dan jasa pelayanan di sektor transportasi atau motornya. Jumlah kendaraan Jakarta itu sudah hampir 18 juta untuk sepeda motornya. Ini menunjukkan tren Jakarta itu menjadi kota online. Kalau mau masuk yang bisa bekerja itu posisinya seperti yang paling banyak karena polanya sudah berubah. Dan tadi mengatakan ada data katanya 5 juta warga memohon permohonan untuk mendapatkan bantuan. Ini menjadi beban loh. 17 triliun anggaran Jakarta hanya untuk bantuan sosial, pendidikan dan ekonomi. Jadi ini catatan penting ya. Apakah setiap tahun kita akan terus-menerus seperti ini? Karena beban sosial ekonomi ini akan menciptakan ketergantungan baru. Dan catatan yang paling menarik adalah Jakarta sedang membuat rancangan peraturan daerah baru. Bagaimana tadi dikatakan, Pak Gubernur mengatakan, masuk Jakarta identitasnya jelas. Dia posisinya mau permanen atau menjadi penduduk yang komuter, atau pola yang memang ulang-alik atau menjadi penduduk yang non permanen. Karena bagaimanapun sekarang banyak mereka yang masuk Jakarta sekarang ini itu ibaratnya numpang.com dalam arti apa? Kakaknya itu loh.
Ya. Satu kakak itu bisa 30 keluarga, berarti ada potensi kalau dibiarkan akan menjadi beban sosial ketika mereka menumpang di Jakarta tapi mendapatkan dana bantuan sosial yang sebetulnya bisa-bisa membuat mereka tidak produktif di dalamnya. Tapi Kang Yayat, kan tidak ada operasi justisi sebenarnya untuk itu. Jadi ya bahkan mempersilahkan ini dengan cara yang ya terbuka. Nah, terbuka ini betul menarik. bagi pendatang. Tapi justisi ini kan bukan persoalan razia KTP lagi, sudah tidak saatnya. Ada kata bersaing loh di sini. Sebetulnya gubernur tuh sudah tepat mengatakan kata bersaing. Bersaing itu adalah himbauan yang bisa masuk Jakarta. Kata bersaing itu adalah yang punya keterampilan, yang membuka ruang terampil itu adalah para pengusahanya. Anda mau bekerja di Jakarta, Anda punya keterampilan tidak? Tapi kalau Anda mau di informalnya, ya itu sama saja, tidak banyak perubahan. Ingat dah, Jakarta adalah kota transformasi perubahan kultural, bukan sekedar ingin merubah strukturnya saja gitu. Oke, Kang Yayat, tetapi kan dari penjelasan Mas Justin dan juga Kang Yayat sendiri, melihat ada warning, peringatan harus mereka yang punya kemampuan. Dari penjelasan Kang Yayat saja, ini yang punya kemampuan juga sulit sebenarnya ya untuk bersaing di Jakarta. Nah itu, karena begini, ada dua pola yang masuk. Mereka yang sudah punya pendidikan, ya keterampilan. Tadi Mas Justin betul. Sektor formal itu mereka punya pendidikan S1. S1-nya itu banyak. Ingat loh, Jakarta itu bukan menampung S1 lulusan Jakarta, tapi Jabodetabek ini jutaan orang ingin mendaftar di Jakarta. Nah, artinya apa? Kedua, pada peluang usaha apa? Sekarang kan kita melihat bahwa ada potensi perubahan yang sangat mendasar dari rekrutmen tenaga kerja yang ada. Ketika basis ekonomi berubah dari transformasi konvensional ke digital, itu sudah beda peluang usahanya. Nah, kedua, kalau misalnya keterampilan tinggi, itu mungkin ada harapan ekspektasi income perubahan ekonominya bagus. Tapi kalau sekedar informal, itu ibaratnya dari desa nol ke kota nol juga. Karena tidak banyak yang berubah. Apa yang bisa diharapkan sekedar pindah, tapi tidak terjadi perubahan kesejahteraan. Itu yang diminta oleh Pak Gubernur sebetulnya. Oke, saya ke Mas Justin. Mas Justin, kalau Anda melihat dari pernyataan Gubernur Pram ini sebenarnya ngajak atau nakut-nakutin sebenarnya? Menurut saya sebenarnya sebaiknya tidak usah diundang juga. Kalau menurut saya ya. Cuma mungkin kalau mau nyapres di 2029 ya mungkin akan ada statement yang populis gitu. Tapi ya saya harap juga kita pertimbangkan aspek teknisnya. Kita harus sampaikan informasi yang lengkap untuk membekali saudara-saudara kita dari daerah yang sekiranya berencana ke Jakarta. Paling tidak informasi yang dia dapatkan tentang situasi di DKI Jakarta ini bisa selengkap mungkin sampai ke mereka. Oke, ini pembekalan ini menarik juga karena di Jakarta sendiri kan ada pelatihan kerja yang mungkin sudah dilakukan oleh PPKD atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Tetapi hanya untuk KTP tidak, tetapi tidak semua orang bisa mengaksesnya. Dalam arti bahwa orang mau ke sana mungkin tidak tahu caranya, pun juga tidak ada kenalan ke sana. Akhirnya tanpa skill juga. Menurut Anda seperti apa? Jadi sebenarnya ada beberapa sistem seperti misalnya pendidikan. Kebetulan di komisi saya juga. Pendidikan nantinya akan ada sekolah gratis. Nanti rules-nya ini juga masih dibahas. Salah satu yang selalu saya gaungkan, yang bisa mendapatkan sekolah gratis itu yang orang tuanya sudah ber-KTP DKI minimal 5 tahun. Karena kita khawatirkan akan ada urbanisasi yang luar biasa sehingga Jakarta jadi overload. Begitu. Jadi hal ini juga sama sebenarnya untuk mendapatkan rusunawa itu minimal 2 tahun KTP Jakarta. Jadi sebenarnya datang ke Jakarta pun tidak akan kemungkinan tidak akan serta-merta bisa menikmati fasilitas yang bisa Jakarta berikan karena Jakarta juga harus memikirkan masyarakatnya dulu juga. Oke, Mas Justin, tadi kita udah ngobrol dengan Kang Yayat terkait dengan operasi justisi. Nah, menurut Anda perlu lebih penegasan lagi nggak dalam arti bahwa ketika ada imbauan dari Gubernur Pram saat itu, kita juga tidak tahu bagaimana caranya untuk menseleksi ini pendatang yang punya skill, ini pendatang yang tidak punya skill atau bagaimana. Nah, menurut Anda operasi justisi perlu dilakukan dan lebih tegas atau gimana? Saya kira agak-agak mustahil juga kita bisa lakukan operasi justisi di zaman sekarang ya. Dengan intensitas penduduk yang sangat banyak, pendatang juga sangat banyak. Saya kira ini lebih ke kesadaran. Yang saya khawatirkan adalah kualitas tumbuh kembang anak-anak para perantau. Saya khawatir anak-anak ini nggak bisa dapatkan akses pendidikan, tinggal di lingkungan yang buruk. Dan ini sangat buruk untuk tumbuh kembang anak. Gitu. Ini salah satu hal yang paling saya khawatirkan. Oke, saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, bagaimana melihat bahwa fenomena di daerah ada PHK terjadi,
orang-orang mencari kerja. Oke, pada akhirnya kalau kita melihat tren sebenarnya para pendatang ini selama masa pasca Lebaran ini kan menurun 3 tahun terakhir, terakhir 16.000 pada tahun 2024. Tapi melihat ada tren seperti ini, Jakarta menjadi tumpuan saat ini. Menurut Anda, apakah Jakarta bisa memberikan kesempatan gula kepada mereka yang mencarinya atau bagaimana? Nah, ini menarik ini. Ini kita bandingkan dengan cara pemerintah. Untuk rekrutmen ASN, itu pemerintah bisa membuat kuota. Jumlahnya berapa? Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi untuk sektor non-pemerintah, di ruang investasi itu, pemerintah belum pernah bicara berapa misalnya untuk Jakarta, potensi sektor perumahan misalnya. Ada berapa peluang lapangan kerja terbuka. Di sektor UMKM, ada bidang apa, transportasi. Jadi sampai sekarang ini kita tidak pernah berbicara tentang potensi lapangan kerja yang bisa diterima atau yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu kan menarik ya, bidang-bidang apa. Kalau bidang terbuka itu menarik. Tapi juga harus diakui bidang-bidang apa yang sekarang segmentasi pasarnya itu sudah semakin rendah dan semakin tidak diminati atau tertutup ruang usahanya. Atau mungkin potensi ke depannya itu yang kemungkinan sudah berubah. Jadi yang belum kita sampaikan kepada masyarakat adalah apa ruang kesempatan kerja yang bisa diserap di Jakarta. Itu tentu ada kriteria yang harus kita buat. Jadi bukan sekedar oke, datang, kemudian Anda bisa bersaing. Bersaingnya di bidang apa? Yang bisa cepat dapat. Nah, ada juga orang mengatakan berharap yang bisa cepat dapat yang informal. Apakah dia mau jadi usaha-usaha apa. Tapi kan hanya menjadi persoalan beban baru di depannya. Tapi saya juga punya saran dan pendapat. Tadi Mas Jasin sudah cukup bagus tuh. Kita tetapkan tentang kriteria fasilitas apa yang bisa diberikan kepada pendatang di Jakarta dengan kriteria persyaratan jika dia menjadi penduduk Jakarta. Kita belajar dari kota lain di luar. Kalau di negara-negara lain ada kriteria. Anda masuk ke kota utama, Anda sudah pernah tinggal di kota B-nya lah. Anda masuk A, harus pernah tinggal B. Itu apa? Untuk proses transformasi keterampilan, budaya, dan kemampuan lainnya. Nah, begitu masuk Jakarta, dengan aturan yang baru misalnya, untuk mendapatkan rumah susun minimal 2 tahun. Untuk mendapatkan misalnya keterampilan pendidikan gratis 5 tahun. Kemudian kalau untuk mendapatkan katakanlah bantuan sosial harus 10 tahun. Jadi dia harus menjadi orang Jakarta dulu bagaimana dia survive. Bukan sekedar untuk datang, kemudian dapat bantuan, kemudian tidak banyak perubahan. Kita menginginkan sebetulnya adalah warga yang datang ke Jakarta adalah warga yang mandiri. Dia tahu bahwa saya masuk kota besar, itu siap bersaing, bukan menjadi beban baru. Nah yang kedua untuk di daerah. Teman-teman di daerah itu pun, kepala daerah harusnya bisa ada kolaborasi. Kemarin kan sudah retreat ya antar kepala daerah nih kan. Betul. Bisa ngobrol-ngobrol lah, apa yang kira-kira bisa mereka saling mengisi kekurangannya. Mungkin suatu saat nanti ada daerah mengatakan kami perlu dibantu tenaga-tenaga terampil dari Jakarta. Justru orang Jakarta bisa dikirim ke daerah-daerah, membuka ruang baru dengan skill-skill baru. Jadi tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai daya tariknya, tapi bagaimana membuat kota-kota lain di luar Jakarta itu juga menjadi daya tarik besar. Kita perlu dengar nih, transmigrasi gaya baru ketika orang-orang pinter dari Jakarta, bukan hayo kabur ke Jakarta, tapi ayo kita bantu daerah lain. Bantu daerah lain. Saya ke Mas Jasin. Mas Jasin, menarik ini. Kang Yaya tadi sudah berbicara tentang kesempatan kerja. Kalau dari data terkait dengan jumlah pengangguran di Indonesia, di Jakarta maksud saya, ada penurunan memang sekitar 0,32%. Pada tahun 2024 kemarin 6,21%. Tetapi ada 600.000 warga Jakarta. Dari data itu masih ada 600.000 warga Jakarta yang menganggur. Menurut Anda, apakah dengan kedatangan ini mungkin bisa menambah dengan jumlah pengangguran ini dengan kondisi Jakarta yang sekarang, atau sebenarnya jika seperti yang dikatakan Kang Yaya tadi, jika ada solusi yang terbaik mungkin ini bisa diturunkan nih terkait dengan pengangguran ini? Jadi Jakarta itu kalau ada satu masalah solusinya bukan cuma satu tapi banyak yang harus diorkestrasi ya. Kalau untuk demografi dari 7 juta ini, sayangnya mayoritas pendidikannya itu dipegang oleh tamatan SMP, 40%. Untuk yang sarjana itu cuma 6%, dan ini representasi Indonesia juga loh sebenarnya. Dan ini realitanya, kalau yang
tadi saya sudah sampaikan ya, sektor tersier ini yang bisa diserapnya S1 ke atas. Ya. Kalau S1 ke atasnya tidak ditambah, yang ditambah hanya yang lulusan SMP, lulusan SMA ya saya kira itu pasti linear dengan angka pengangguran. Dan kalaupun mau dan saya agak khawatir teman-teman ojol juga akan semakin banyak saingannya. Udah dapatnya pas-pasan, sekarang saingannya lebih banyak lagi. Malah saya mulai berpikir juga apa Jakarta harus bikin regulasi cuma bisa dapat orderan Jakarta kalau misalnya KTP registernya Jakarta juga. Karena kalau semuanya ke sini ini overload. Kita jumlah kendaraan bermotor kita itu ada 22 juta per tahun 2022. Itu belum termasuk dengan pertambahan per harinya, dan 60% polusi Jakarta ya dari kendaraan bermotor juga. Gitu. Jadi ini masalahnya nggak cuma satu nantinya. Termasuk juga dengan link and match antara kebutuhan industri dengan jenis pendidikan yang Jakarta ciptakan. Ini juga sudah kita bahas di Dinas Pendidikan. Kalau pendidikan kita harus lebih terarah dengan kebutuhan industri yang ada. Gitu. Jadi memang penyelesaiannya nggak akan cuma satu terkait dengan pengangguran ini. Oke, Mas Justin, kalau kita melihat apakah sebenarnya ada aturan? Misalkan ini bansos tadi menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Tetapi apakah ada aturan terkait dengan bansos ini untuk lebih tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan juga merupakan warga Jakarta? Ya, yang warga Jakarta sendiri masih banyak yang kebobolan. Ada yang mampu punya mobil tapi dapat bantuan juga. Kita masalah data manajemen ini juga masih berantakan juga, gitu. Jadi saya tadi sampaikan saya lebih khawatirkan terhadap nasib teman-teman perantau dengan ya anak-anak mereka. Kalau misalnya mereka membawa keluarganya atau nanti menikah di sini punya anak, ya saya khawatir dengan anak-anak ini nantinya. Ya, karena memang masih ditemukan beberapa kejadian, misalkan ada di tempat-tempat wilayah di Jakarta yang di pinggir itu masih terdapat anak-anak yang masih stunting dan segala macam, dan juga orang tuanya ternyata berasal dari luar ya, masih ada betul kejadian di bawah jembatan lah tinggal lah dan lain sebagainya, dan banyak kriminalitas yang terjadi kan. Prostitusi anak juga tinggi di DKI Jakarta, ini realita. Oke, Kang Yayat, ini menarik. Apa sebenarnya poin negatif atau tantangan bagi Jakarta jika masih terus menerima pendatang tanpa menyiapkan diri terlebih dahulu? Ya, mungkin satu saat Jakarta akan urbanism. Artinya begini, Jakarta banyak penduduk, tapi dengan tingkat kualitas hidup yang rendah. Jadi tinggal di Jakarta bukan semakin sehat, semakin berkualitas, tapi kualitas itu semakin turun. Karena apa? Populasinya terlalu padat, pemukiman kumuh meningkat, kemacetannya makin bertambah, tadi polusi dengan persoalan kesehatan. Kita mendapatkan income tinggi di Jakarta, tapi dengan kualitas kesehatan yang buruk. Jadi orang pun habis income-nya hanya untuk persoalan pemborosan di jalan, pemborosan untuk persoalan kesehatan gitu. Jadi sebetulnya daya tarik Jakarta itu bukan sekedar daya tarik ekonomi lah. Justru kita ingin menarik orang itu sadar bahwa kalau kita ke Jakarta memang ada kesempatan kerja yang kita dapatkan, tapi kualitas hidup kita itu mungkin akan semakin berkurang karena kepadatannya juga tinggi. Maka sebagian besar ada warga Jakarta yang sebetulnya sudah move on ke pinggiran. Kelas menengah Jakarta itu sudah tidak banyak yang tinggal di tengah kota lagi. Mereka tinggal di kota-kota baru dengan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah teman-teman nanti yang datang ini perlu kita cermati, kita himbau. Nah, salah satu cara yang terbaik adalah kita membuat tata regulasi dalam pengaturan kependudukan. Itu sangat penting loh. Tentang apa yang bisa Anda dapatkan di Jakarta dengan regulasi yang lebih tertata, lebih jelas tentang persyaratan kependudukan. Justru dulu orang mendapatkan KTP Jakarta sekedar punya data administratif tentang KK saja misalnya, atau tentang status di mana dia tinggal. Tetapi sekarang dapat katakanlah fasilitas kependudukan, data kependudukannya, tetapi ingat, fasilitas untuk mendukung kehidupan itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang lebih mengikat tadi. Seperti tadi, rumah susun 2 tahun, untuk mendapatkan pendidikan gratis sekian tahun, untuk mendapatkan bantuan sosial sekian 10 tahun. Nah, itu yang menjadi satu persyaratan bahwa orang datang tidak langsung difasilitasi. Sehingga itu tidak menjadi kekuatan bagi mereka untuk selalu pergi ke Jakarta. Tidak langsung difasilitasi, tetapi apakah memang pelatihan-pelatihan selama ini disiapkan oleh Pemprov Jakarta menurut Anda sudah maksimal atau belum? Atau mungkin saja pendatang masih belum mau untuk melakukan, dalam arti bahwa mendapatkan kesempatan ini melatih skill, melatih diri untuk menambah kompetensi?
Ya, pertama gini, kalau keterampilan itu butuh ruang usaha. Maka Jakarta harus membuka seramah mungkin potensi peluang usaha dari hasil rekrutmen tersebut, bidang-bidang apa. Yang kedua, kepelatihan itu kan harus melahirkan kemandirian. Biasanya orang mengatakan, saya sudah dilatih, saya sudah dididik, tapi saya nggak punya modal. Jadi persoalan mentalitas juga menarik. Jadi bukan sekedar melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilannya, tapi membuka ruang yang lebih besar lagi. Mungkin suatu saat daya tarik terbesar adalah bisa nggak mereka sekarang bisa mengisi ruang keluar misalnya. Ayo kabur keluar itu kan artinya kebutuhan apa yang dibutuhkan misalnya di Jepang atau di Malaysia atau di negara-negara lain, kita didik mereka bisa go global. Jadi Jakarta itu bukan sekedar untuk mencari bekerja, tapi Jakarta itu menjadi tempat mengupgrade kapasitas setiap orang. Jadi upgrade kapasitas seorang itu bukan hanya pada persoalan sekedar pindah, tapi bagaimana kemampuan, pengetahuannya juga dilakukan. Nah, syarat itu harus diatur dalam aspek kependudukan, sehingga mobilitasnya itu jelas. Bahwa tinggal di Jakarta punya harapan, jaminan kehidupan yang lebih baik kalau dia mandiri dan diatur oleh regulasi yang mendukung ke dalamnya. Bukan sekedar pindah, kemudian menjadi beban, kemudian fasilitasi. Justru karena selama ini orang mendapatkan ruang ke Jakarta, karena dia ingin difasilitasi. Sekedar dapat KTP, kemudian bisa melamar kemana-mana gitu. Kang Yayat, terakhir sebelum saya ke Mas Justin. Berarti kejadian bahwa terjadi penurunan mereka pada pasca Lebaran, pun juga prediksinya akan terjadi penurunan. Menurut Anda bisa terjadi dengan kondisi? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Sekarang gini, sudah terjadi penyebaran usaha yang keluar Jakarta seperti wilayah industri, wilayah Cikampek, Cikarang dan sebagainya. Jadi perubahan itu perlu diantisipasi bahwa Jakarta bukan satu-satunya tempat tujuan untuk merubah nasib, karena ternyata kota-kota lain juga lebih baik untuk dijadikan sebagai tujuan perjalanan mereka. Saya ke Mas Justin. Mas Justin, bagaimana melihat Gubernur Pram? Boleh ajak terbuka ke Jakarta kepada pendatang, terutama mereka yang punya skill, dikasih peringatan seperti itu. Tapi ya Jakarta jangan berharap juga sediakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Dari DPRD sendiri bagaimana melihat atau memberikan masukan kepada Gubernur Pram terkait dengan pendatang ini? Saya kira kita harus fokus kepada masyarakat DKI Jakarta dulu ya. Kualitas kehidupan kita sangat buruk. Banyak anak-anak kita nggak bisa punya akses sekolah juga. Harus ada pembatasan fasilitas juga untuk kita lakukan pengendalian populasi, karena populasi semakin besar populasi, resourcesnya akan semakin berebut air, berebut lapangan kerja, berebut ruang dan lain sebagainya. Jadi saya kira sebelum kita mengundang seluas-luasnya, lebih baik kita fokus kepada masyarakat Jakarta sendiri. Fokus pada masyarakat Jakarta sendiri, tetapi juga bagaimana titik-titik pelatihan itu juga tetap dikembangkan ya, Mas Justin? Itu juga sebenarnya masih banyak yang kurang, Mas. Untuk jumlah masyarakat Jakarta itu mereka kadang harus menunggu 1-2 tahun juga untuk menunggu pelatihan ini karena keterbatasannya. Ya memang ini kembali lagi ke Bapak Gubernur, prioritasnya apa? Prioritasnya mau menyiapkan masa depan demografi kita kah untuk menghadapi ledakan ini? Karena kalau ledakan kita nggak berkualitas, ini ledakan demografi jadi malapetaka loh. Kalau yang DPRD lihat selama ini, Mas, terkait dengan pelatihan ini, apakah memang mereka yang keluar dari setelah usai pelatihan tersebut, apakah memang sesuai dengan harapan atau bagaimana? Semuanya relatif ya. Tadi kalau Profesor Yayat mengatakan terkait dengan mindset, ya itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Pemerintah mungkin bisa menyediakan program sebagus mungkin. Misalnya besok dibikin Jakarta sekolah gratis sampai S2, sampai doktor digratisin. Apakah tiba-tiba anak-anak yang emang sehari-harinya males sekolah, suka tawuran, tiba-tiba mau belajar? Kan nggak otomatis juga. Jadi mental dan peran orang tua. Gitu. Peran orang tua sangat berpengaruh di sini. Sebagus-bagusnya program dari negara yang bisa menentukan seseorang berhasil ya mentalitasnya, didikan orang tuanya juga. Itu keyakinan kita. Tetap kita berfokus pada akses pendidikan, akses pelatihan, tapi sekali lagi yang menentukan seseorang berhasil atau tidak kembali ke individunya masing-masing. Kang Yayat, terakhir, bagaimana Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh Gubernur Pram? Kata Mas Justin, perhatikan dulu masyarakat yang sudah ada di Jakarta, baru dalam arti bahwa mengurus mereka yang mau datang. Menurut Anda, apakah perlu seperti itu atau mungkin bisa sambil berjalan atau gimana?
Pertama begini, saya sependapat dengan Mas Justin, kita benahi dulu yang ada di Jakarta. Artinya kalau Jakarta sudah terkonsolidasi dengan baik, orang akan tahu bahwa untuk ke Jakarta itu tidak gampang. Jadi salah satu cara adalah menata aspek pengaturan kependudukan itu, tentang syarat-syarat kependudukan yang lebih jelas untuk Jakarta. Itu pertama harus jelas. Kedua, sesudah Jakarta terkelola dari sisi kependudukannya, orang akan mengerti bahwa untuk ke Jakarta itu tidak segampang seperti apa yang terjadi sekarang. Itu menjadi catatan buat kita. Dan kedepannya Jakarta harus punya standar dalam konteks untuk mengatur kualitas kehidupan masyarakatnya. Jadi mau tidak mau perubahan struktur yang terjadi dalam pembenahan yang dilakukan akan membangun kultur baru. Inilah kultur Jakarta yang maju, yang modern, yang kreatif, inovatif, dan satu lagi mandiri warganya. Jadi bukan sekedar pada konteks mengundang datang, tapi kemudian terjadi pembiaran. Itu lebih penting untuk mengatur apa yang harus, apa yang boleh. Kang Justin, Mas Justin terakhir juga. Kalau misalkan pada akhirnya memang pendatang ini akan tiba di Jakarta, apa sebenarnya yang harus disiapkan oleh pendatang ini jika pada akhirnya mereka memilih untuk mengadu nasib di Jakarta? Yang tamat SMA banyak di Jakarta, nggak kekurangan. Yang punya skill juga banyak. Yang diperlukan adalah tadi S1 ke atas dengan skill-skill, soft skill tambahan. Atau di Jakarta banyak dibutuhkan kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi saya kira banyak sekali soft skill yang sebenarnya harus dilengkapi. Dan saya harus ingatkan ya, S1 pun di DKI Jakarta, dari kampus top 10 pun, ini tidak akan sepenuhnya aman. Karena sebenarnya kita sudah akan masuk dunia robot. Kita akan masuk dunia teknologi AI yang jauh lebih tinggi lagi, yang semakin sedikit membutuhkan aktivitas manusia. Tantangannya juga berbeda juga. Jadi kedepannya dunia tidak akan lebih mudah juga. Ini dibutuhkan mentalitas yang baik dan pengetahuan yang baik juga ya. Sekali lagi saya harus menyampaikan saya bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Jakarta, memprediksi jumlah pendatang tahun ini mencapai sekitar 10.000 hingga 15.000 orang. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun lalu sebanyak sekitar 16.000 orang, dan di tahun 2023 sekitar 25.000 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, banyak yang bilang hidup di Jakarta berat dan keras, tapi kota yang satu ini tetap menjadi gula bagi para pendatang yang mengharapkan perbaikan hidup. Baru-baru ini Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang Jakarta terbuka bagi siapa saja, termasuk pencari kerja. Tapi diharapkan punya keahlian. Bagaimana memastikan pendatang tidak justru menjadi beban baru bagi Jakarta? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Kang sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan ada juga Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Justin Adrian Untayana. Selamat pagi Mas Justin. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga untuk diketahui kami sudah menghubungi Kadis Dukcapil Jakarta, namun hingga saat ini belum bisa bergabung dalam dialog pagi ini. Saya akan ke Mas Justin terlebih dahulu. Mas Justin, siap. Gubernur Pramono bilang Jakarta terbuka bagi siapa saja. Jakarta sendiri siap atau tidak untuk itu menurut Anda? Ya, saya kira pernyataan dari Pak Pramono itu pernyataan yang cukup wajar ya. Jakarta terbuka untuk siapa saja. Ya mungkin itu pernyataan yang populis ya. Pernyataan yang cukup populis, tapi saya harus mengingatkan juga nih kepada saudara-saudara kita yang mungkin berencana untuk merantau ke DKI Jakarta. Jadi era ekonomi ini ada 3. Pertama, era ekonomi pertanian, di situ mungkin tidak sekolah, tidak apa-apa. Bisa belajar bertani, bisa berkebun, bisa menghasilkan uang. Bisa, itu era pertanian. Yang kedua adalah era industri.
tamatan SMA, SMK bisa bekerja di pabrik manufaktur dan lain sebagainya. Bisa. Ini era industri. Ada era ketiga adalah era jasa dan teknologi. Di mana di sini dibutuhkan tenaga-tenaga skill S1 ke atas. Nah, faktanya di DKI Jakarta sekarang perkebunan sudah tidak ada, sawah sudah tidak ada. Dan yang kedua, manufaktur sudah banyak yang pindah ke tempat-tempat yang UMR-nya lebih rendah karena ini terkait dengan production cost. Dan yang tersisa adalah segmen-segmen untuk lowongan, untuk tenaga ahli, untuk S1 ke atas. Dan ini pun realitanya, tidak semua S1 bisa diserap di DKI Jakarta. Kalau mau kita bicara sejujurnya, perusahaan-perusahaan mungkin dia hanya menarik dari 10 besar. Kampus-kampus 10 besar atau 15 besar. Ini faktanya, realitanya. Boleh juga misalnya mau mencoba mengadu nasib di sektor informal, ya itu boleh juga. Akan sangat baik sekali, tapi kita harus ingat juga jangan sampai malah menjadi makan bahu jalan dan lain sebagainya. Dan kita harus ingat juga fenomena sosial yang ada di DKI Jakarta ini, sekarang itu ada sandwich generation karena tingginya angka hunian, harga hunian tidak terjangkau lagi untuk kebanyakan orang sehingga berkeluarga di situ tidur pun pakai shift-shiftan. Kita kalau ngelihat ke Jatinegara di dekat di Bali Master bahkan ada tempat-tempat yang tidak punya kaku sendiri di toiletnya. Ada keran beberapa di situ warga laki-laki perempuan mandi bareng di situ. Jakarta mungkin tidak semanis yang ada di medsos, tapi inilah realita kehidupan di DKI Jakarta. Oke, Mas, menurut Anda jadi tantangan tersendiri bagi Jakartanya atau bagi pendatangnya sebenarnya, Mas Justin? Ya, ya tentunya untuk keduanya ya. Untuk keduanya akan untuk Jakarta sendiri sampah kita produksi kita aja 8.000 ton per hari. Untuk air bersih kita saja belum cukup juga. Lapangan pekerjaan kita ya untuk sektor formal sama sekali tidak cukup untuk sekitar 11 juta masyarakat DKI Jakarta sendiri penganggurannya masih banyak, Mas. Bahkan dari 11 juta ini sekitar 5 jutanya ini mengajukan DTKS. DTKS ini untuk bantuan baik itu KJP, kartu lansia dan lain sebagainya. Saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, bagaimana melihat perkataan dari Mas Justin? Jakarta sendiri tantangan pun juga kepada pendatangnya, bukan sesuatu yang mudah. Menurut Anda seperti apa dari pernyataan Gubernur Pram ini? Iya, ini menarik ya. Pertama satu, terbuka tapi ada penekanan siap bersaing. Ingat, masuk Jakarta itu bukan masuk zona nyaman. Artinya ini adalah kota penuh persaingan. Apapun yang masuk di Jakarta berarti kualitas sumber daya manusia itu menjadi sebuah tantangan. Nah ini kan menarik, kota sekarang mau jadi kota global. Kota global itu yang bagaimana? Dia menuntut kualitas dan standar keterampilan tinggi atau menengah yang siap untuk mengisi ruang-ruang kosong atau kesempatan-kesempatan yang ada. Tadi Mas Justin benar mengatakan bahwa Jakarta itu sudah tidak punya lagi sektor primer. Sektor primer itu apa? Seperti tadi. Untuk pertanian, perkebunan, atau pertambangan tidak ada lagi. Sektor yang kedua data yang ada, tadi benar, manufacture, sektor sekundernya. Sektor manufacture ini sudah mulai berpindah keluar. Nah Jakarta itu adalah kota tersier. Data yang menunjukkan bahwa saat sekarang ini, yang dominan di Jakarta kalau mau bekerja itu adalah pada konteks retail kecil dan besar dan jasa pelayanan di sektor transportasi atau motornya. Jumlah kendaraan Jakarta itu sudah hampir 18 juta untuk sepeda motornya. Ini menunjukkan tren Jakarta itu menjadi kota online. Kalau mau masuk yang bisa bekerja itu posisinya seperti yang paling banyak karena polanya sudah berubah. Dan tadi mengatakan ada data katanya 5 juta warga memohon permohonan untuk mendapatkan bantuan. Ini menjadi beban loh. 17 triliun anggaran Jakarta hanya untuk bantuan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Jadi ini catatan penting ya. Apakah setiap tahun kita akan terus-menerus seperti ini? Karena beban sosial ekonomi ini akan menciptakan ketergantungan baru. Dan catatan yang paling menarik adalah Jakarta sedang membuat rancangan peraturan daerah baru. Bagaimana tadi dikatakan? Pak Gubernur mengatakan, masuk Jakarta identitasnya jelas. Dia posisinya mau permanen atau menjadi penduduk yang komuter atau
pola yang memang ulang-alik atau menjadi penduduk yang non permanen. Karena bagaimanapun sekarang banyak mereka yang masuk Jakarta sekarang ini itu ibaratnya numpang.com. Dalam arti apa? Kakaknya itu loh. Ya. Satu kakak itu bisa 30 keluarga, berarti ada potensi kalau dibiarkan akan menjadi beban sosial ketika mereka menumpang di Jakarta tapi mendapatkan dana bantuan sosial yang sebetulnya bisa-bisa membuat mereka tidak produktif di dalamnya. Tapi Kang Yayat, kan tidak ada operasi justisi sebenarnya untuk itu. Jadi ya bahkan mempersilahkan ini dengan cara yang ya terbuka. Nah, terbuka ini betul menarik. bagi pendatang. Tapi justisi ini kan bukan persoalan razia KTP lagi, sudah tidak saatnya. Ada kata bersaing loh di sini. Sebetulnya gubernur tuh sudah tepat mengatakan kata bersaing. Bersaing itu adalah himbauan yang bisa masuk Jakarta. Kata bersaing itu adalah yang punya keterampilan, yang membuka ruang terampil itu adalah para pengusahanya. Anda mau bekerja di Jakarta, Anda punya keterampilan tidak? Tapi kalau Anda mau di informalnya, ya itu sama saja, tidak banyak perubahan. Ingat dah, Jakarta adalah kota transformasi perubahan kultural, bukan sekedar ingin merubah strukturnya saja gitu. Oke, Kang Yayat, tetapi kan dari penjelasan Mas Justin dan juga Kang Yayat sendiri, melihat ada warning, peringatan harus mereka yang punya kemampuan. Dari penjelasan Kang Yayat saja, ini yang punya kemampuan juga sulit sebenarnya ya untuk bersaing di Jakarta. Itu karena begini, ada dua pola yang masuk. Mereka yang sudah punya pendidikan, ya keterampilan. Tadi Mas Justin betul. Sektor formal itu mereka punya pendidikan S1. S1-nya itu banyak. Ingat loh, Jakarta itu bukan menampung S1 lulusan Jakarta, tapi Jabodetabek ini jutaan orang ingin mendaftar di Jakarta. Nah, artinya apa? Kedua, pada peluang usaha apa? Sekarang kan kita melihat bahwa ada potensi perubahan yang sangat mendasar dari rekrutmen tenaga kerja yang ada. Ketika basis ekonomi berubah dari transformasi konvensional ke digital, itu sudah beda peluang usahanya. Nah, kedua, kalau misalnya keterampilan tinggi, itu mungkin ada harapan ekspektasi income perubahan ekonominya bagus. Tapi kalau sekedar informal, itu ibaratnya dari desa nol ke kota nol juga. Karena tidak banyak yang berubah. Apa yang bisa diharapkan sekedar pindah, tapi tidak terjadi perubahan kesejahteraan. Itu yang diminta oleh Pak Gubernur sebetulnya. Oke, saya ke Mas Justin. Mas Justin, kalau Anda melihat dari pernyataan Gubernur Pram ini sebenarnya ngajak atau nakut-nakutin sebenarnya? Menurut saya sebenarnya sebaiknya tidak usah diundang juga. Kalau menurut saya ya. Cuma mungkin kalau mau nyapres di 2029 ya mungkin akan ada statement yang populis gitu. Tapi ya saya harap juga kita pertimbangkan aspek teknisnya. Kita harus sampaikan informasi yang lengkap untuk membekali saudara-saudara kita dari daerah yang sekiranya berencana ke Jakarta. Paling tidak informasi yang dia dapatkan tentang situasi di DKI Jakarta ini bisa selengkap mungkin sampai ke mereka. Oke, ini pembekalan ini menarik juga karena di Jakarta sendiri kan ada pelatihan kerja yang mungkin sudah dilakukan oleh PPKD atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Tetapi hanya untuk KTP Jakarta. Tetapi tidak semua orang bisa mengaksesnya. Dalam arti bahwa orang mau ke sana mungkin tidak tahu caranya, pun juga tidak ada kenalan ke sana. Akhirnya tanpa skill juga. Menurut Anda seperti apa? Jadi sebenarnya ada beberapa sistem seperti misalnya pendidikan. Kebetulan di komisi saya juga. Pendidikan nantinya akan ada sekolah gratis. Nanti rules-nya ini juga masih dibahas. Salah satu yang selalu saya gaungkan, yang bisa mendapatkan sekolah gratis itu yang orang tuanya sudah ber-KTP DKI minimal 5 tahun. Karena kita khawatirkan akan ada urbanisasi yang luar biasa sehingga Jakarta jadi overload. Begitu. Jadi hal ini juga sama sebenarnya untuk mendapatkan rusunawa itu minimal 2 tahun KTP Jakarta. Jadi sebenarnya datang ke Jakarta pun tidak akan kemungkinan tidak akan serta-merta bisa menikmati fasilitas yang bisa Jakarta berikan. Karena Jakarta juga harus memikirkan masyarakatnya dulu juga. Mas Justin, tadi kita udah ngobrol dengan Kang Yayat terkait dengan operasi justisi. Nah, menurut Anda perlu lebih penegasan lagi nggak? Dalam arti bahwa ketika ada imbauan dari Gubernur Pram saat itu, kita juga tidak tahu bagaimana caranya untuk menseleksi ini pendatang yang punya skill, ini pendatang yang tidak punya skill atau bagaimana. Nah, menurut Anda operasi justisi perlu dilakukan dan lebih tegas atau gimana? Saya kira agak-agak mustahil juga kita bisa lakukan operasi justisi di zaman sekarang ya. Dengan intensitas penduduk yang sangat banyak, pendatang juga sangat banyak. Saya kira ini lebih ke kesadaran. Yang saya khawatirkan adalah kualitas tumbuh kembang anak-anak para perantau.
Saya khawatir anak-anak ini nggak bisa dapatkan akses pendidikan, tinggal di lingkungan yang buruk. Dan ini sangat buruk untuk tumbuh kembang anak. Gitu. Ini salah satu hal yang paling saya khawatirkan. Oke, saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, bagaimana melihat bahwa fenomena di daerah ada PHK terjadi, orang-orang mencari kerja. Oke, pada akhirnya kalau kita melihat tren sebenarnya para pendatang ini selama masa pasca Lebaran ini kan menurun 3 tahun terakhir, terakhir 16.000 pada tahun 2024. Tapi melihat ada tren seperti ini, Jakarta menjadi tumpuan saat ini. Menurut Anda, apakah Jakarta bisa memberikan kesempatan gula kepada mereka yang mencarinya atau bagaimana? Nah, ini menarik ini. Ya. Ini kita bandingkan dengan cara pemerintah. Untuk rekrutmen ASN, itu pemerintah bisa membuat kuota. Jumlahnya berapa? Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi untuk sektor non-pemerintah, di ruang investasi itu, pemerintah belum pernah bicara berapa misalnya untuk Jakarta. Potensi sektor perumahan misalnya. Ada berapa peluang lapangan kerja terbuka. Di sektor UMKM, ada bidang apa, transportasi. Jadi sampai sekarang ini kita tidak pernah berbicara tentang potensi lapangan kerja yang bisa diterima atau yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu kan menarik ya, bidang-bidang apa. Kalau bidang terbuka itu menarik. Tapi juga harus diakui bidang-bidang apa yang sekarang segmentasi pasarnya itu sudah semakin rendah dan semakin tidak diminati atau tertutup ruang usahanya. Atau mungkin potensi ke depannya itu yang kemungkinan sudah berubah. Jadi yang belum kita sampaikan kepada masyarakat adalah apa ruang kesempatan kerja yang bisa diserap di Jakarta. Itu tentu ada kriteria yang harus kita buat. Jadi bukan sekedar oke datang, kemudian Anda bisa bersaing. Bersaingnya di bidang apa? Yang bisa cepat dapat. Nah, ada juga orang mengatakan berharap yang bisa cepat dapat yang informal. Apakah dia mau jadi usaha-usaha apa. Tapi kan hanya menjadi persoalan beban baru di depannya. Tapi saya juga punya saran dan pendapat. Tadi Mas Yasin sudah cukup bagus tuh. Kita tetapkan tentang kriteria fasilitas apa yang bisa diberikan kepada pendatang di Jakarta dengan kriteria persyaratan jika dia menjadi penduduk Jakarta. Kita belajar dari kota lain di luar. Kalau di negara-negara lain ada kriteria. Anda masuk ke kota utama, Anda sudah pernah tinggal di kota B-nya lah. Anda masuk A, harus pernah tinggal B. Itu apa? Untuk proses transformasi keterampilan, budaya, dan kemampuan lainnya. Nah, begitu masuk Jakarta, dengan aturan yang baru misalnya, untuk mendapatkan rumah susun minimal 2 tahun. Untuk mendapatkan misalnya keterampilan pendidikan gratis 5 tahun. Kemudian kalau untuk mendapatkan katakanlah bantuan sosial harus 10 tahun. Jadi dia harus menjadi orang Jakarta dulu bagaimana dia survive. Bukan sekedar untuk datang, kemudian dapat bantuan, kemudian tidak banyak perubahan. Kita menginginkan sebetulnya adalah warga yang datang ke Jakarta adalah warga yang mandiri. Dia tahu bahwa saya masuk kota besar, itu siap bersaing, bukan menjadi beban baru. Nah yang kedua untuk di daerah. Teman-teman di daerah itu pun, kepala daerah harusnya bisa ada kolaborasi. Kemarin kan sudah retreat ya antar kepala daerah nih kan. Betul. Bisa ngobrol-ngobrol lah, apa yang kira-kira bisa mereka saling mengisi kekurangannya. Mungkin suatu saat nanti ada daerah mengatakan kami perlu dibantu tenaga-tenaga terampil dari Jakarta. Justru orang Jakarta bisa dikirim ke daerah-daerah, membuka ruang baru. Dengan skill-skill baru. Jadi tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai daya tariknya, tapi bagaimana membuat kota-kota lain di luar Jakarta itu juga menjadi daya tarik besar. Kita perlu dengar nih, transmigrasi gaya baru ketika orang-orang pinter dari Jakarta, bukan hayo kabur ke Jakarta, tapi ayo kita bantu daerah lain. Bantu daerah lain. Saya ke Mas Jasin. Mas Jasin menarik ini. Kang Yayat tadi sudah berbicara tentang kesempatan kerja. Kalau dari data terkait dengan jumlah pengangguran di Indonesia, di Jakarta maksud saya, ada penurunan memang sekitar 0,32%. Pada tahun 2024 kemarin 6,21%. Tetapi ada 600.000 warga Jakarta. Dari data itu masih ada 600.000 warga Jakarta yang menganggur. Menurut Anda, apakah dengan kedatangan ini mungkin bisa menambah dengan jumlah pengangguran ini dengan kondisi Jakarta yang sekarang, atau sebenarnya jika seperti yang dikatakan Kang Yayat tadi, jika ada solusi yang terbaik mungkin ini bisa diturunkan nih terkait dengan pengangguran ini? Jadi Jakarta itu kalau ada satu masalah solusinya bukan cuma satu tapi banyak yang harus diorkestrasi ya. Kalau untuk demografi dari 7 juta ini
sayangnya mayoritas pendidikannya itu dipegang oleh tamatan SMP 40%. Untuk yang sarjana itu cuma 6%, dan ini representasi Indonesia juga loh sebenarnya. Dan ini realitanya. Kalau yang tadi saya sudah sampaikan ya, sektor tersier ini yang bisa diserapnya S1 ke atas. Kalau S1 ke atasnya tidak ditambah, yang ditambah hanya yang lulusan SMP, lulusan SMA, ya saya kira itu pasti linear dengan angka pengangguran. Dan kalaupun mau, dan saya agak khawatir teman-teman ojol juga akan semakin banyak saingannya. Udah dapatnya pas-pasan, sekarang saingannya lebih banyak lagi. Malah saya mulai berpikir juga, apa Jakarta harus bikin regulasi cuma bisa narik dapat orderan Jakarta kalau misalnya KTP registernya Jakarta juga. Karena kalau semuanya ke sini, ini overload. Kita jumlah kendaraan bermotor kita itu ada 22 juta per tahun 2022. Itu belum termasuk dengan pertambahan per harinya, dan 60% polusi Jakarta ya dari kendaraan bermotor juga. Gitu. Jadi ini masalahnya nggak cuma satu nantinya. Termasuk juga dengan link and match antara kebutuhan industri dengan jenis pendidikan yang Jakarta ciptakan. Ini juga sudah kita bahas di Dinas Pendidikan. Kalau pendidikan kita harus lebih terarah dengan kebutuhan industri yang ada. Gitu. Jadi memang penyelesaiannya nggak akan cuma satu terkait dengan pengangguran ini. Mas Justin, kalau kita melihat apakah sebenarnya ada aturan, misalkan ini bansos tadi menjadi salah satu daya tarik tersendiri, tetapi apakah ada aturan terkait dengan bansos ini untuk lebih tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan juga merupakan warga Jakarta? Ya, yang warga Jakarta sendiri masih banyak yang kebobolan. Ada yang mampu punya mobil tapi dapat bantuan juga. Kita masalah data manajemen ini juga masih berantakan juga, gitu. Jadi saya tadi sampaikan, saya lebih khawatirkan terhadap nasib teman-teman perantau dengan ya anak-anak mereka. Kalau misalnya mereka membawa keluarganya atau nanti menikah di sini punya anak, ya saya khawatir dengan anak-anak ini nantinya. Karena memang masih ditemukan beberapa kejadian, misalkan ada di tempat-tempat wilayah di Jakarta yang di pinggir itu masih terdapat anak-anak yang masih stunting dan segala macam, dan juga orang tuanya ternyata berasal dari luar ya, masih ada betul kejadian di bawah jembatan lah tinggal lah dan lain sebagainya, dan banyak kriminalitas yang terjadi kan. Prostitusi anak juga tinggi di DKI Jakarta, ini realita. Kang Yayat, ini menarik. Apa sebenarnya poin negatif atau tantangan bagi Jakarta jika masih terus menerima pendatang tanpa menyiapkan diri terlebih dahulu? Ya, mungkin satu saat Jakarta akan over urbanism. Artinya begini, Jakarta banyak penduduk, tapi dengan tingkat kualitas hidup yang rendah. Jadi tinggal di Jakarta bukan semakin sehat, semakin berkualitas, tapi kualitas itu semakin turun. Karena apa? Populasinya terlalu padat, pemukiman kumuh meningkat, kemacetannya makin bertambah, tadi polusi dengan persoalan kesehatan. Kita mendapatkan income tinggi di Jakarta, tapi dengan kualitas kesehatan yang buruk. Jadi orang pun habis income-nya hanya untuk persoalan pemborosan di jalan, pemborosan untuk persoalan kesehatan gitu. Jadi sebetulnya daya tarik Jakarta itu bukan sekedar daya tarik ekonomi lah. Justru kita ingin menarik orang itu sadar bahwa kalau kita ke Jakarta memang ada kesempatan kerja yang kita dapatkan, tapi kualitas hidup kita itu mungkin akan semakin berkurang karena kepadatannya juga tinggi. Maka sebagian besar ada warga Jakarta yang sebetulnya sudah move on ke pinggiran. Kelas menengah Jakarta itu sudah tidak banyak yang tinggal di tengah kota lagi. Mereka tinggal di kota-kota baru dengan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah teman-teman nanti yang datang ini perlu kita cermati, kita himbau. Nah, salah satu cara yang terbaik adalah kita membuat tata regulasi dalam pengaturan kependudukan. Itu sangat penting loh. Tentang apa yang bisa Anda dapatkan di Jakarta dengan regulasi yang lebih tertata, lebih jelas tentang persyaratan kependudukan. Justru dulu orang mendapatkan KTP Jakarta sekedar punya data administratif tentang KK saja misalnya, atau tentang status di mana dia tinggal. Tetapi sekarang dapat katakanlah fasilitas kependudukan, data kependudukannya, tetapi ingat
fasilitas untuk mendukung kehidupan itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang lebih mengikat tadi. Seperti tadi, rumah susun 2 tahun, untuk mendapatkan pendidikan gratis sekian tahun, untuk mendapatkan bantuan sosial sekian 10 tahun. Nah, itu yang menjadi satu persyaratan bahwa orang datang tidak langsung difasilitasi. Sehingga itu tidak menjadi kekuatan bagi mereka untuk selalu pergi ke Jakarta. Tidak langsung difasilitasi, tetapi apakah memang pelatihan-pelatihan selama ini disiapkan oleh Pemprov Jakarta menurut Anda sudah maksimal atau belum? Atau mungkin saja pendatang masih belum mau untuk melakukan, dalam arti bahwa mendapatkan kesempatan ini, melatih skill, melatih diri untuk menambah kompetensi? Ya, pertama gini, kalau keterampilan itu butuh ruang usaha. Maka Jakarta harus membuka seramah mungkin potensi peluang usaha dari hasil rekrutmen tersebut, bidang-bidang apa. Yang kedua, kepelatihan itu kan harus melahirkan kemandirian. Biasanya orang mengatakan, saya sudah dilatih, saya sudah dididik, tapi saya nggak punya modal. Jadi persoalan mentalitas juga menarik. Jadi bukan sekedar melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilannya, tapi membuka ruang yang lebih besar lagi. Mungkin suatu saat daya tarik terbesar adalah bisa nggak mereka sekarang bisa mengisi ruang keluar misalnya. Ayo kabur keluar itu kan artinya kebutuhan apa yang dibutuhkan misalnya di Jepang atau di Malaysia atau di negara-negara lain, kita didik mereka bisa go global. Jadi Jakarta itu bukan sekedar untuk mencari bekerja, tapi Jakarta itu menjadi tempat mengupgrade kapasitas setiap orang. Jadi upgrade kapasitas seorang itu bukan hanya pada persoalan sekedar pindah, tapi bagaimana kemampuan, pengetahuannya juga dilakukan. Nah, syarat itu harus diatur dalam aspek kependudukan, sehingga mobilitasnya itu jelas, bahwa tinggal di Jakarta punya harapan, jaminan kehidupan yang lebih baik kalau dia mandiri dan diatur oleh regulasi yang mendukung ke dalamnya. Bukan sekedar pindah, kemudian menjadi beban, kemudian fasilitasi. Justru karena selama ini orang mendapatkan ruang ke Jakarta, karena dia ingin difasilitasi. Sekedar dapat KTP, kemudian bisa melamar kemana-mana gitu. Kang Yayat, terakhir sebelum saya ke Mas Justin. Berarti kejadian bahwa terjadi penurunan mereka datang pada pasca Lebaran pun juga prediksinya akan terjadi penurunan. Menurut Anda bisa terjadi dengan kondisi? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Sekarang gini, sudah terjadi penyebaran usaha yang keluar Jakarta seperti wilayah industri, wilayah Cikampek, Cikarang dan sebagainya. Jadi perubahan itu perlu diantisipasi bahwa Jakarta bukan satu-satunya tempat tujuan untuk merubah nasib, karena ternyata kota-kota lain juga lebih baik untuk dijadikan sebagai tujuan perjalanan mereka. Saya ke Mas Justin. Mas Justin, bagaimana melihat Gubernur Pram boleh ajak terbuka ke Jakarta kepada pendatang, terutama mereka yang punya skill, dikasih peringatan seperti itu. Tapi ya Jakarta jangan berharap juga sediakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Dari DPRD sendiri bagaimana melihat atau memberikan masukan kepada Gubernur Pram terkait dengan pendatang ini? Saya kira kita harus fokus kepada masyarakat DKI Jakarta dulu ya. Kualitas kehidupan kita sangat buruk. Banyak anak-anak kita nggak bisa punya akses sekolah juga. Harus ada pembatasan fasilitas juga untuk kita lakukan pengendalian populasi, karena populasi semakin besar populasi, resourcesnya akan semakin berebut air, berebut lapangan kerja, berebut ruang dan lain sebagainya. Jadi saya kira sebelum kita mengundang seluas-luasnya, lebih baik kita fokus kepada masyarakat Jakarta sendiri. Fokus pada masyarakat Jakarta sendiri, tetapi juga bagaimana titik-titik pelatihan itu juga tetap dikembangkan ya, Mas Justin? Itu juga sebenarnya masih banyak yang kurang, Mas. Untuk jumlah masyarakat Jakarta itu mereka kadang harus menunggu 1-2 tahun juga untuk menunggu pelatihan ini karena keterbatasannya. Ya memang ini kembali lagi ke Bapak Gubernur, prioritasnya apa? Prioritasnya mau menyiapkan masa depan demografi kita kah untuk menghadapi ledakan ini? Karena kalau ledakan kita nggak berkualitas, ini ledakan demografi jadi malah petaka loh. Kalau yang DPRD lihat selama ini, Mas, terkait dengan pelatihan ini, apakah memang mereka yang keluar dari setelah usai pelatihan tersebut, apakah memang sesuai dengan harapan atau bagaimana? Semuanya relatif ya. Tadi kalau Profesor Yayat mengatakan terkait dengan mindset, ya itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Pemerintah mungkin bisa menyediakan program sebagus mungkin. Misalnya besok dibikin Jakarta sekolah gratis sampai S2, sampai doktor digratisin. Apakah tiba-tiba anak-anak yang emang sehari-harinya males sekolah, suka tawuran, tiba-tiba mau belajar? Kan nggak otomatis juga. Mental, jadi
ya mental dan peran orang tua. Oke. Gitu. Peran orang tua sangat berpengaruh di sini. Sebagus-bagusnya program dari negara yang bisa menentukan seseorang berhasil ya mentalitasnya, didikan orang tuanya juga. Itu keyakinan kita. Tetap kita berfokus pada akses pendidikan, akses pelatihan, tapi sekali lagi yang menentukan seseorang berhasil atau tidak kembali ke individunya masing-masing. Oke. Kang Yaya, terakhir, bagaimana Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh Gubernur Pram? Kata Mas Justin, perhatikan dulu masyarakat yang sudah ada di Jakarta, baru dalam arti bahwa mengurus mereka yang mau datang. Menurut Anda, apakah perlu seperti itu atau mungkin bisa sambil berjalan atau gimana? Pertama begini, saya sependapat dengan Mas Justin, kita benahi dulu yang ada di Jakarta. Artinya kalau Jakarta sudah terkonsolidasi dengan baik, orang akan tahu bahwa untuk ke Jakarta itu tidak gampang. Jadi salah satu cara adalah menata aspek pengaturan kependudukan itu, tentang syarat-syarat kependudukan yang lebih jelas untuk Jakarta. Itu pertama harus jelas. Kedua, sesudah Jakarta terkelola dari sisi kependudukannya, orang akan mengerti bahwa untuk ke Jakarta itu tidak segampang seperti apa yang terjadi sekarang. Itu menjadi catatan buat kita. Dan kedepannya Jakarta harus punya standar dalam konteks untuk mengatur kualitas kehidupan masyarakatnya. Jadi mau tidak mau perubahan struktur yang terjadi dalam pembenahan yang dilakukan akan membangun kultur baru. Inilah kultur Jakarta yang maju, yang modern, yang kreatif, inovatif, dan satu lagi mandiri warganya. Jadi bukan sekedar pada konteks mengundang datang, tapi kemudian terjadi pembiaran. Itu lebih penting untuk mengatur apa yang harus, apa yang boleh. Oke, Kang Justin, Mas Justin terakhir juga. Kalau misalkan pada akhirnya memang pendatang ini akan tiba di Jakarta, apa sebenarnya yang harus disiapkan oleh pendatang ini jika pada akhirnya mereka memilih untuk mengadu nasib di Jakarta? Yang tamat SMA banyak di Jakarta, nggak kekurangan. Yang punya skill juga banyak. Yang diperlukan adalah tadi S1 ke atas dengan skill-skill, soft skill tambahan. Atau ya, di Jakarta banyak dibutuhkan kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi saya kira banyak sekali soft skill yang sebenarnya harus dilengkapi. Dan saya harus ingatkan ya, S1 pun di DKI Jakarta, dari kampus top 10 pun, ini tidak akan sepenuhnya aman. Karena sebenarnya kita sudah akan masuk dunia robot. Kita akan masuk dunia teknologi AI, yang jauh lebih tinggi lagi, yang semakin sedikit membutuhkan aktivitas manusia. Tantangannya juga berbeda juga. Jadi kedepannya dunia tidak akan lebih mudah juga. Ini dibutuhkan mentalitas yang baik dan pengetahuan yang baik juga ya. Sekali lagi saya harus menyampaikan, saya sama sekali tidak anti dengan para pendatang. Itu semua saudara-saudara kita. Setuju. Tapi saya sangat mengkhawatirkan kualitas kehidupan yang bisa jadi akan dialami nanti. Saya tidak ingin ya terjadi semakin luas lagi anak-anak yang akhirnya mengungsi karena di rumahnya nggak bisa tidur, yang akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Karena saya sangat banyak menemukan hal-hal seperti ini di lapangan. Kekhawatiran saya ya didasarkan dengan pengalaman-pengalaman itu, realita-realita di lapangan. Ya, oke. Tantangan global, perkembangan zaman semakin maju, pun juga diharapkan skill kompetensi yang dapatkan dari para pendatang maupun mereka yang tinggal di Jakarta pun juga semakin maju, dan diharapkan apa yang disampaikan pada pagi hari ini, dialog pada pagi hari ini memberikan masukan tidak hanya kepada para pendatang tetapi juga Jakarta untuk jika ingin menerima terbuka, harus pun siap dengan apa yang menjadi ada di Jakarta, sehingga ya seperti yang dikatakan bukan menjadi tantangan yang besar lagi bagi Jakarta untuk menerima pendatang. Terima kasih pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna dan juga anggota Komisi E DPRD Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Justin Andrian Untayana. Terima kasih Bapak-bapak. Minal aidin wal faizin, sehat selalu. Sehat.